Dan juga bisa dengan perubahan digital sekarang, cukup dengan dari rumah kita bisa mendaftar, nanti ke puskesmas harusnya sudah bisa dilayani seperti di rumah sakit. Jadi mobil JKN itu bisa reduksi, kita bisa lebih produktif. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang kita sakit bisa lebih istirahat. Kan kadang-kadang sudah sakit, antrinya lama, sampai di rumah sakit tambah sakit dia kan, tambah sakit. Padahal kalau dia bisa lihat, oh jam 1, dia bisa istirahat, dapat pengobatan maksimal, dapat obat, pulang Sehat lagi ya. sehat lagi sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Tribuners, saat ini kita sudah bersama Kepala Bagian Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Pak Edi Samsuri. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat hari ini saya. Terima kasih Mas baik, Hendrik. Pak Edi. Tribuners, BPJS Kesehatan Bengkulu saat ini sedang fokus bertransformasi meningkatkan mutu layanan kesehatan. Nah Pak Edi, boleh diceritakan sejauh mana transformasi yang dilakukan saat ini Pak Edi? Baik Mas Hendrik. Sebetulnya konsep transformasi mutu layanan Mas Hendrik dan kawan-kawan Tribuner, secara konsep itu kita mematok pada 3 aspek. Yang pertama mudah, cepat, dan setara. Mudah dalam konsepnya sekarang pendaftaran itu kita mulai beralih, yang awalnya harus pakai kartu peserta, sekarang cukup dengan KTP saja. Dan itu kita tegaskan dengan rumah sakit, dengan puskesmas, apabila peserta bawa KTP, dia wajib dilayani seperti itu. Dan juga bisa dengan perubahan digital sekarang, cukup dengan dari rumah kita bisa mendaftar, nanti ke puskesmas harusnya sudah bisa dilayani seperti di rumah sakit. Terus yang kedua, cepat itu kita mulai menetapkan standar ya. Standarnya itu adalah bagaimana proses pelayanan dan waktu layanan. Itu kita tetapkan sehingga yang selama ini keluhannya bahwa pelayanannya terlalu lama, bertele-tele, itu bisa kita reduksi, bisa kita kurangi sehingga tingkat kepuasan peserta itu bisa tercapai. Yang terakhir setara itu adalah tidak membeda-bedakan. Kalau sekarang kadang-kadang Anda berobat pakai apa nih? Pakai BPJS. Oh, BPJS nanti dulu. Kan kita sering lihat kan. Bahkan di TikTok itu kan banyak kan? Banyak. Nah, dengan setara itu kita memastikan bahwa pelayanan di puskesmas, rumah sakit itu tidak ada pembedaan. Kenapa? Sama-sama pembayarannya. Tetapi yang mungkin satu dibayar oleh pribadi, tetapi yang satu dibayarkan pegangan skema asuransi. Jadi sebetulnya tidak boleh ada diskriminasi antara BPJS dengan umum. Kenapa juga? Kenapa? Karena rata-rata sekarang, apalagi kita Provinsi Bengkulu, Mas Henry, itu peserta sudah UHC. Jadi sebetulnya yang dilayani oleh kawan-kawan rumah sakit itu JKNK semua, BPJS. Jadi harus setara. Jadi transformasi mutu layanan itu kita kabarkan dengan 3, cepat, mudah, dan setara. 3 hal seperti itu. Berarti cukup apal nomornya aja ya Pak? Ya, Nggak usah bawa pakai kartu andika lagi aja ya? gitu kan. Seperti itu. Oke. Pak Edi, apa saja yang meliputi layanan Paskes di BPJS ini? Ya, jadi sebetulnya kalau kita pelayanan BPJS Kesehatan itu tetap dengan skema asuransi ya. Pertama yang harus perbedaan, kan kadang-kadang orang berpikir kelas 1, kelas 2, kelas 3. Perbedaan kelas 1, kelas 2, 3 itu hanya diakomodasi. Tapi pelayanan kesehatannya sama. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau operasi pasti pisaunya sama, benangnya sama, meja operasinya sama. Yang membedakannya adalah kelas tempat dia dirawat. Seperti itu, kelas 1 itu dia hanya 2 tempat tidur, kelas 2 itu 4 tempat tidur, kelas 3 itu 6 tempat tidur. Tetapi benefit medisnya sama. Nah, kan kadang-kadang itu terlihat sebetulnya benefit medis yang dilayani oleh kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pada saat rawat inap. Tapi kalau kita rawat jalan sama. Jadi pelayanan itu dibagi menjadi 2. Rawat jalan, misalnya kita ke poli gigi, ke poli dokter spesialis, terus di puskesmas. Yang kedua, memang kalau memang harus rawat inap. Sebetulnya konsepnya seperti itu. Berarti tidak ada yang membedakan
setiap Nggak vaskes ada. itu ya Pak. Nggak, Termasuk nggak. obatnya itu Pak Edi. Ya betul. Nanti jangan berpikir saya kelas 3 nanti pakai pisaunya beda nih. Agak tumpul dikit kan gitu. Enggak juga kan kayak gitu. Mas Henry. Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama pisau bedahnya. Misalnya di operasi usus buntu potongnya sama di sini. Enggak nanti pada saat dia ngambil kelas 3 potongnya agak ke depan dikit. Enggak juga kan gitu Mas Henry. Seperti itu. Pak, ini kan masyarakat masih banyak bingung nih. Iya. Bagaimana cara mengecek paskes kesehatan kepesertaannya itu? Baik. Sebetulnya ini yang selalu kita sarankan ya kepada masyarakat sama tribuner, terutama saya yakin lah tribuner ini pasti kaum milenial lah. Kalau saya ini kan kolonial kan gitu. Kalau sebenarnya saya kolonial. Jadi lebih pas dia lebih bisa menggunakan terkait gadget. Maka yang paling gampang itu pakai mobil JKN. Pada saat dia mobil JKN nanti bisa lihat pesertanya statusnya terdaftar di mana, bahkan dengan anggota keluarganya. Nanti kalau ada keperluan dia mau berobat bisa ngedaftar lewat mobil JKN. Maka memang kami menggalakkan salah satu dari peningkatan mutu layanan kesehatan adalah transformasi digital. Sekarang ini kita era digital. Bahkan sekarang kita lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan HP kan. Kalau ada HP kadang-kadang scan aja kan. Nah, sama pada saat kita mendapat pelayanan, misalnya kita mau berobat, kita misalnya posisi paling gampang. Kalau di daerah sendiri mungkin kita gampang ya Mas Henry ya. Tapi misalnya Mas Henry ke Jakarta sakit, cukup buka mobil JKN, lihat vaskes terdekatnya di mana. Misalnya terdekatnya Puskesmas Cimanggis gitu kan. Tinggal aja ke sana, tunjukin pakai KTP, pakai HP-nya, sudah bisa dilayani maksimal 3 kali. Ya, berarti walaupun tidak ada tidak sesuai paskesnya bisa tetap dilayani itu. Ya, 3 kali dengan catatan luar wilayah. Luar wilayah ya. Luar wilayah misalnya kita di Kota Bengkulu, posisi lagi di Muko-Muko boleh. Tapi kalau di Bengkulu, misalnya dia di Bengkulu terdaftarnya di Puskesmas Jembatan Kecil, maka berobatnya tetap Jembatan Kecil, jangan ngotot ke Bentiring karena dia masih satu wilayah. Itu yang kadang-kadang salah persepsi. Jadi memang diatur juga di peraturan presiden bahwa memang kita boleh 3 kali berobat keluar di luar vaskes terdaftar dengan catatan posisi luar wilayah gitu. Pak, itu yang biasanya menjadi Betul. problem di masyarakat, Ya. di mana PR-nya BPJS Kesehatan mensosialisasikan itu Pak. Baik. Kalau mensosialisasikan itu sebetulnya salah satu dalam konsep vaskes tingkat pertama gitu. Sebetulnya kita itu sudah minta mereka ikut membantu lewat TikTok lah. TikTok itu kan viral ya. Saya juga agak kalau saya nggak begitu ini ya. Tapi kalau TikTok kalau anak muda itu gampang lah gitu kan. Dia bisa lihat TikTok. Sebetulnya sudah dibantu sama kawan-kawan puskes. Bahkan kita juga membuat flyer sendiri seperti itu. Dan saya perhatikan kreatif. Gitu. Ada yang bisa jadi nenek-nenek pakai mobil JKN kan kreatif kan gitu. Jadi sebetulnya pemahaman sosialisasi itu ya kita harapkan mungkin kita terdaftar di puskesmas mana sekali-kali dilihat Instagram dia, TikTok dia, Facebook dia kan gitu. Yang kadang-kadang kita lihat yang nggak penting-penting kan, padahal kan itu Mas Henry. Yang dilihat padahal hal yang penting seperti itu. Memang pada akhirnya keluhannya kami nggak tersosialisasi. Nah yang harus kita pahami adalah sebetulnya ada beberapa pula yang menyatakan sebenarnya contoh paling gampang terkait dengan regulasi dan perundangan. Pada saat sudah diundangkan dia itu harus dinyatakan bahwa masyarakat wajib tahu, mencari tahu. Mencari tahu gimana? Tadi pertanyaan Mas Henry kita fasilitasi lewat TikTok, Instagram, ada sosial media. Bahkan kalau di puskesmas itu kita minta TV itu ada flyernya juga. Dia ada apa? Jadi sambil duduk-duduk kita nunggu perawatan, seharusnya informasi itu bisa tercapai seperti itu. Oke. Kembali lagi ke aplikasi mobile JKN tadi, Pak. Iya. Gimana tuh, Pak? Bisa mengakses paskes lewat aplikasi mobile JKN Iya, tadi, Pak. betul. Jadi gini, aplikasi mobil JKN itu sebetulnya multifungsi ya. Dari kita bisa menambahkan anggota keluarga, bisa nambah vaskes, bisa bayar iuran dengan cara mencicil dengan program rehab, terus bisa screening kesehatan setahun sekali. Dari screening kesehatan itu kita bisa lihat kondisi kita sehat apa enggak. Terus yang terakhir yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana misalnya saya mau berobat, saya
misalnya terdaftar di klinik pelabuhan, saya mau berobat hari ini, saya bisa ngatur. Saya daftar, saya mau berkunjung jam berapa, jam 9, milih dokternya siapa. Nanti keluar nomor antriannya di mobil JKN. Nomor antrian Anda nomor 3, estimasi dilayani jam 9. Jadi nggak mesti nunggu. Nggak mesti gitu nunggu. lokasi ya, Ngapain Pak? kita dari jam 7 kan Iya. gitu kan. Estimasi jam 9. Sama di rumah sakit. Nah, ini yang saya sering lihat. Kadang-kadang kita masyarakat ini dia sudah daftar, sudah jelas tertulis Anda dilayani dokter spesialis jam 1. Datang ke rumah sakitnya jam 10. Kan Nunggu ya. nunggu. Dia tetap dipanggil jam 1. jam 1. Jadi pasnya adalah 1 jam sebelum dipanggil. Jadi mobil JKN itu bisa reduksi, kita bisa lebih produktif. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang kita sakit bisa lebih istirahat. Kan kadang-kadang sudah sakit, antrinya lama, sampai di rumah sakit tambah sakit dia kan, tambah sakit. Padahal kalau dia bisa lihat, oh jam 1, dia bisa istirahat, dapat pengobatan maksimal, dapat obat, pulang Sehat lagi ya. sehat lagi sebetulnya. Cuma kadang-kadang masyarakat ini berpikirnya nggak penting gitu kan. Padahal pada saat sudah menginstal, malah itulah yang menang terus akhirnya. Dia untuk melaksanakan waktu pengobatannya lebih optimal, pelayanannya lebih maksimal dilakukan oleh Vaskes, kawan-kawan seperti itu. Oke. Pak, kalau di mobil JKN apakah bisa mengurus pindah paskes ini untuk masyarakat ini? Bisa. Bisa. Dari mobil JKN boleh kita melakukan pindah Vaskes. Apakah seluruh? Enggak. Misal contoh, misalnya saya posisi kawan-kawan, misalnya saya posisi di Muko-Muko. Anak saya terima di Unip. Saya bisa mindahkannya cukup lewat mobil JKN misalnya ke klinik Unip. Iyalah, kalau dia sakit kan nggak perlu ke Muko-Muko, berobat aja di Bengkulu. Nah, itu yang saya kadang-kadang kita bertahan juga. Kemarin saya juga menyampaikan ke kawan-kawan, kiranya bisa mengoptimalkan sesuai dengan domisili. Jangan sampai nanti pelayanan kesehatannya terlalu jauh, akhirnya pelayanan kesehatannya tidak maksimal hingga timbul juga keluhan. Bisa. Bisa mana yang mau dipindahkan atau seluruhnya bisa semua. Pak, ini kan di luar mobil JKN nih. Ya. Untuk proses pengajuan rujukan dari paskes misalkan ke rumah sakit itu seperti apa mekanismenya, Pak? Jadi yang sering kita terjadi di lapangan ini adalah kawan-kawan Tribuner dan Mas Erik, rujukan itu pasien yang minta. Seharusnya yang boleh menentukan dia dirujuk atau tidak dirujuk itu dokter. Karena memang secara undang-undang itu adalah hak mutlaknya dokter. Bahkan orang BPJS juga nggak boleh, yang ini dirujuk ya ini nggak boleh. Karena yang menentukan merujuk dokter. Bagaimana proses rujukannya? Ya dia harus berobat dulu. Pasiennya dibawa, diperiksa dokternya, dinyatakan, oh ternyata di puskesmas nggak bisa ditindaklanjuti. Harus dibawa ke rumah sakit, baru diterbitkan rujukan. Nah, yang terjadi kadang-kadang salah kaprah. Dia pasiennya belum dibawa, langsung minta rujukan. Akhirnya apa? Akhirnya berdiskusi kan gitu kan. Nah, dokternya bingung, saya mau ngasih rujukannya gimana ini? Pasiennya belum diperiksa. Sudahlah katanya, nggak usah periksa rujukan. Tentu dari segi kewenangan dokter, segi profesi, dia juga punya resiko karena pelaksanaan tidak sesuai undang-undang. Itulah yang kita harapkan masyarakat sama Tribuner paham. Kenapa dokter itu rujukan itu harus diperiksa. Kalau dia menyatakan saya masih bisa mampu, ngapain antri di rumah sakit? Ya kan? Berobat aja di puskes, nanti disiapkan obatnya. Kalau memang nanti ternyata memang 3 kali pengobatan dokter tidak sembuh, harus dirujuk, nanti akan dirujuk. Jadi bukan atas permintaan pasien atau keluarga pasien, tetapi menentukannya dokter. Seperti itu. Pak, ini kan kita sudah di penghujung acara ini. Ya, siap. Kita minta closing statement dari Pak Edi. Siap. Bagaimana mutu layanan kesehatan di BPJS Kesehatan seperti ini, Pak? Jadi mutu kita sudah mulai berubah. Untuk kantor cabang Bengkulu, saya ucapkan banyak terima kasih ke kawan-kawan fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas kita. Sebetulnya untuk rujukan pemanfaatan mobil antrian online,
kita itu sampai saat ini sudah nomor 3 terbaik di Indonesia. Seperti itu Mas Hendrik. Kenapa? Tentu karena memang kerjasama antara rumah sakit, BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu erat. Komunikasi kita baik, ada permasalahan kita punya media untuk berbicara, untuk menyampaikan. Evidennya apa? Hasil effort kawan-kawan. Jadi ini bukan effortnya saya ya, bukan effort, tapi ini adalah hasil performa dari kawan-kawan rumah sakit. Hasil dari kinerja kawan-kawan fasilitas kesehatan bahwa kita bisa menunjukkan transformasi digital ini penggunaan mobil JKN kita nomor 3 terbaik di Indonesia. Seperti itu. By data kan, bukan ini. Jadi kenapa? Karena kita sudah melaksanakannya dari 2020 sampai 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan rumah sakit, masyarakat yang juga sudah menggunakan transformasi digital mobil JKN, sehingga kita salah satu menjadi salah satu indikator bahwa memang Bengkulu terkait dengan pelaksanaan transformasi digital kita cukup berhasil. Mungkin itu Mas Hendrik. Oke. Nah Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Pak Edi bisa bermanfaat untuk pemirsa Tribun Bengkulu. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.